Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam minggu keempat setelah Trinitatis tertulis dalam kitab surat Paulus kepada Filemon pasal 1 ayat 4-7. Saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2, demikian tertulis. Ucapan syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua yang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa agar persekutuan-Mu dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan segala yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Demikian firman Tuhan. Kita sambut dengan nyanyian. Horas Madita Subena. Terpujilah Kristus yang memberi kesempatan kembali kepada kita untuk datang beribadah kepadanya setelah 1 minggu kita melaksanakan tugas kesaksian, pelayanan dan persekutuan kita di tengah keluarga, gereja dan masyarakat. Kita diberi sandang pangan, diberi kesempatan untuk melakukan tugas pengabdian kita dan diberi keselamatan kekal, sehingga kita bersyukur atas semuanya itu. Kita telah memasuki minggu keempat setelah Trinitatis. Minggu Trinitatis, minggu yang sangat panjang berbicara soal doktrin gereja yang akan menjelaskan kepada kita bagaimana Allah Tritunggal melayani dan menolong kita umat yang percaya. Dalam minggu keempat setelah Trinitatis ini kita akan membahas tema khotbah kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Ada kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Ini menarik karena ada peristiwa yang melatar belakangi tema ini. Ketika seorang Onesimus bekerja di rumah atau katakanlah sekarang istilahnya di perusahaan Filemon, lalu Onesimus tergiur untuk mengambil harta benda, bahasa sekarang mencuri dari harta kekayaan Filemon. Lalu dia lari dan dipenjara di Efesus. Di penjara inilah dia bertemu dengan Paulus. Lalu Paulus bercerita tentang kehidupan, tentang siapa Yesus, bercerita tentang kehidupan masa depan. Akhirnya Onesimus menyadari dirinya berdosa, sadar dia telah salah, bahwa dia telah mencuri, membawa kabur harta Filemon. Dalam perbincangan mereka yang manis itu, lalu Paulus meyakinkan Onesimus ketika pulang atau keluar dari penjara, kembalilah menjumpai Filemon. Lalu Onesimus berkata, Tuan, jika aku kembali, Filemon tidak akan terima saya karena aku berdosa kepadanya, telah mencuri hartanya. Lalu Paulus berkata, aku kenal Filemon, dia itu saudaraku. Pergilah, saya meyakinkan dan meyakinkan kamu ketika kembali, Filemon sebagai seorang saudara yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya akan menerima engkau kembali bekerja di rumahnya atau di perusahaannya.
Lalu perbincangan Paulus dengan Onesimus membuat mereka bergembira. Secara khusus Onesimus bergembira karena dia dahulu adalah orang yang berdosa, yang tidak diperhitungkan lagi karena sudah dipenjara. Lalu dia bisa berhubungan baik kembali dengan Filemon dan bekerja di rumah Filemon. Maka kasih itu menggembirakan dan menguatkan. Kita pun sering bertemu dengan orang-orang jahat, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang tidak baik di dunia ini. Tetapi ketika kita bertemu dengan dia, kita cerita soal kasih Tuhan, lalu dia tertegur, lalu dia menguatkan hatinya untuk melakukan yang baik, bertobat dan meninggalkan kejahatan. Maka perbincangan kita itu pun bisa menjadi kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Persoalannya, apakah setiap perbincangan kita akan membawa kasih yang menggembirakan atau menguatkan teman-teman, saudara, sahabat, anak-anak kita, suami kita, istri kita, teman kerja kita? Ini yang menjadi persoalan kita saat ini. Maka dalam minggu keempat setelah Trinitatis ini, kita akan mengulik atau meneliti bagaimana sih cerita tentang bagaimana kasih itu menjadi kasih yang menggembirakan ketika kita membaca kitab Filemon pasal 1 ayat 4 sampai 7 tadi. Maka kita akan melihat beberapa catatan bagaimana kasih itu menggembirakan. Yang pertama, dalam konteks Paulus mengirimkan suratnya kepada Filemon supaya Filemon kembali menerima Onesimus, di dalam surat itu Paulus menekankan koinonia, persekutuan. Ayat 6 Paulus berkata, aku berdoa agar persekutuanmu, koinonia, persekutuanmu yang lahir dari imanmu menjadi efektif. Artinya orang yang sudah ada dalam Kristus tidak hanya mendengar sabda, tapi persekutuannya tidak berjalan, tidak efektif. Orang yang mendengar sabda, menerima Kristus sebagai juru selamat, dalam persekutuannya dengan orang-orang berdosa dan tidak berdosa, imannya itu harus efektif. Artinya apa? Koinonia bukan hanya ngobrol akrab, tetapi koinonia itu kemitraan praktis dan pembagian sumber daya. Jadi saya ngobrol dengan orang, tetapi dalam ngobrol itu saya sedang membangun kemitraan yang praktis, setara, menerima orang yang lemah hati, orang yang jahat, orang yang kurang baik, tetapi sekaligus membagi sumber daya. Apa yang ada padaku kuceritakan kepadanya supaya dia berdaya menjadi orang yang baik. Itulah koinonia, sehingga persekutuan kita tidak hanya datang, duduk, diam, dengar, lalu bubar jalan. Setiap kita datang bersekutu, entahkah di gereja, entahkah di pertanyaan web, entahkah di kantor, entahkah di STM, haruslah persekutuan yang menjadi mitra sesama dan memberdayakan orang lain untuk hidup menggembirakan dan menguatkan. Itu yang pertama dari teks ini. Yang kedua, kasih yang menyentuh kedalaman. Kasih yang menyentuh kedalaman. Ayat 7. Dan dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan, kata Paulus. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan dan kekuatan. Sebab hati dalam bahasa Yunani, splagma, dari hati orang-orang kudus telah kau hiburkan. Kau hiburkan. Berarti Filemon adalah seorang yang baik hati dalam Kristus. Maka Paulus mengatakan, sebab dari hatimu, dari kasihmu, dari splagmamu, engkau telah menghiburkan. Berarti engkau bisa terima Onesimus kembali. Artinya dari kasih akan muncul sesuatu yang menarik, akan muncul sesuatu yang menggembirakan, akan muncul kehidupan. Maka pengamsal mengatakan, peliharalah hatimu, karena dari hatimulah terpancar
kehidupan. Maka seplahma hati harus kita tata. Hati itu jangan kita keraskan, nanti penyakit lever. Tapi hati itu harus kita lembutkan, murah hati. Jangan keras hati. Orang yang keras hati itu penyakitan. Pergi ke dokter hati sekali konsul 500.000. Tapi orang yang murah hati, membuka hati untuk menghibur orang, menguatkan orang, menggembirakan orang, upahnya besar di sorga. Walau tidak dibayar 500.000, tapi upahnya besar di sorga. Minimal kita penghuni sorga yang masih tinggal di bawah. Nah, itu yang kedua. Nah, pertanyaan kita sekarang ialah, apakah makna kasih yang menggembirakan dan menguatkan ini? Apa maknanya? Sehingga kita nanti mampu melakukan perbincangan kita, koinonia kita, persekutuan kita dengan orang, mampu memancarkan kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Yang pertama, kita menjadi penyegar. Kita menjadi penyegar di dunia yang lelah. Sebagai ayah ibu kita mungkin lelah mencari nafkah, lelah membesarkan anak-anak, lelah mendidik mereka supaya anak Tuhan, lelah mendoakan mereka supaya berhasil. Selain itu, kita sebagai warga gereja mungkin lelah juga. Lelah datang ke GKPA Batam ini dari berbagai tempat. Ada dari Bengkong, ada dari Batam Center, ada dari sekitar Aviari, dari Batu Haji Lama Baru. Kita lelah juga datang ke sini. Mungkin bersambung-sambung beberapa kali angkot. Atau lelah juga mengajak orang. Ayo Inang, ayo Amang, kita ke gereja GKPA. Lelah juga itu. Atau lelah di masyarakat. Lelah dalam bertetangga. Lelah dalam bersekutu dengan orang-orang di kantor. Ada banyak kelelahan kita. Apalagi dibebani lagi politik, ekonomi, naik harga Pertamax, Dexlite. Padahal mobilku 1.500 cc ke atas. Jadi tambahlah pengeluaran ini. Diajak jalan-jalan, nantilah, kan sudah mulai lelah. Nah, di tengah kelelahan dunia inilah kita harus mampu menjadi penyegar. Supaya apa? Ketika orang bercerita tentang keluhannya, kita memberikan secercah kesegaran. Kita membawa air penyejuk di oase-oase penyejuk, di padang gurun belantara yang tiada air penyejuk. Ketika kita bertemu orang segar, rasanya dia mendapatkan semangat, kekuatan baru, melanjutkan kelelahan-kelelahan di dunia ini. Sehingga dia berkata, senang sekali bertemu dengan Amang ini, dengan Inang ini, dengan anak adik ini. Ini senang karena ada kegembiraan yang muncul dalam perkataan perbincangan kita. Jangan nanti setelah datang kita, Pak Jupang mau nekim dok bayo om nujeni. Sering gitu kan? Dia datang ke gereja supaya membawa beban yang penat ini, beban yang berat ini, pulang dari gereja membawa pulang beban lagi. Sobino tu menang hidup pada di tahun nuja dan ibu membuat cerita aneh kan? Jangan begitu. Datang ke gereja harus pulang dengan segar, dengan kekuatan baru. Karena apa? Kristus telah mengangkat beban kita, mengangkat dosa kita, dan kita pulang sebagai orang kudus yang penuh kesegaran dan kegembiraan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, mengakui kebaikan Kristus dalam orang lain. Mengapa Onesimus merasa yakin dia kembali ke Filemon dan Filemon menerima dia? Karena Paulus mengakui kebaikan Filemon yang ada pada Filemon. Ada kebaikan Kristus yang ditaruhkan oleh Paulus di hati Filemon. Sehingga dia yakin, kembalilah kau, maka Filemon akan menghibur engkau, menerima engkau. Ini yang perlu kita pastikan. Sahabat-sahabat kita yang bersaudara dengan kita, yang berteman dengan kita, kita telah tanamkan di hatinya kasih
Kristus. Pastikan bahwa suami istri, anak-anak kita telah kita taruhkan di plasma mereka, di hati mereka kasih Kristus. Dan kita akui itu ada di hati mereka. Maka ketika kita menyuruh orang menjumpai mereka, mereka itu adalah orang yang memiliki kasih Kristus. Sehingga orang bertemu kembali kepadanya, dia bergembira karena Onesimus diterima oleh Filemon. Jadi ini penting. Maka kita harus mengakui ada banyak kebaikan-kebaikan Kristus di sahabat-sahabat kita, di keluarga kita, di anak-anak kita, di teman sekantor kita. Sehingga kita tidak ragu lagi berjalan di padang gurun dunia ini. Karena ada orang baik yang di hatinya ada kasih Kristus. Itu yang kedua. Yang ketiga, kasih yang efektif melalui persekutuan. Saya sudah katakan tadi, ketika kita berkoinonia, bersekutu, bertemu, bersahabat, harus ada kasih yang efektif, yang menggerakkan kita untuk melakukan kebaikan Kristus, yang menggerakkan kita menerima kekurangan orang, menggerakkan kita untuk menghibur orang yang berduka, bersedih, orang yang lemah, orang yang penat. Kitalah orang yang dipakai dalam persekutuan kita, perbincangan, pertemuan kita, dimanapun kita berada. Itulah makna dari kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Sekarang apa yang hendak kita bawa pulang dalam merayakan minggu keempat setelah Trinitatis ini? Yang pertama, kita harus mampu menjadi oase di tengah gurun dunia yang kering kerontang. Kita menjadi oase, sumur yang mengeluarkan, memancarkan air kehidupan. Supaya orang yang dahaga, orang yang kehausan merasa segar kembali. Itulah pekerjaan kita dalam rangka menggembirakan, menguatkan sahabat kita, teman kita, keluarga kita dengan kasih dari Kristus. Kita harus mampu menjadi oase di padang gurun kelelahan dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih kita kekuatan bagi orang lain. Jadi kasih yang ada pada kita, yang ada pada plasma ruang hati kita, itu menjadi kekuatan bagi orang lain. Artinya ketika kita membagi kasih kita, bercerita kasih kita, lalu orang lain mendapatkan harapan baru, kekuatan baru, kegembiraan besar itu meluap ketika dari hati kita yang terdalam terpancar kesegaran, kekuatan bagi orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, bergerak dari iman yang privat, iman yang pribadi, menjadi iman yang efektif. Saya telah beriman kepada Kristus yang menaruhkan di hatiku kebaikan, menaruhkan di hatiku kegembiraan, menaruhkan di hatiku penghiburan. Maka efektifkanlah itu, membagikannya, men-share-nya kepada orang lain. Jangan hanya kasih yang pribadi, privat, tapi tidak mau membagi bagi orang lain. Kita simpan di hati kita saja kebaikan itu, tapi tidak mau melakukan kebaikan. Itu tidak ada gunanya. Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Orang Kristen tidak diajak jadi mati, tapi orang Kristen diajak dari iman pribadi itu harus efektif membagikannya kepada orang lain supaya imannya hidup dan nyata di dunia ini. Yang keempat, yang terakhir, menyentuh kedalaman hati. Jadi kasih kita itu harus menyentuh kedalaman hati. Kata hati dalam teks ini menjadikan perasaan kita seperasaan dengan orang lain. Berarti empati, simpati. Kita harus mendengar banyak dari orang yang berkeluh kesah. Kita harus memasang kuping yang lebar mendengar orang bercerita. Jangan ketika orang bercerita langsung kita potong. Iya, udah ku tahu itu udah. Iya, udah ku tahu itu udah. Belum cerita kita udah langsung dipotong. Belum selesai udah langsung disela. Biarkanlah kuping kita mendengar keluhan orang. Dengan mendengar sebenarnya sudah habis setengah bebannya keluar dari dirinya.
Tapi kalau kita langsung salah, baru cerita 2 kata, begini Eda, iya aku udah tahu itu Eda. Itu bukan menyegarkan, itu membuat kan pulang membawa beban lagi. Dengarkanlah, artinya memberi hati yang sedalam-dalamnya, menyentuh hati yang sedalam-dalamnya kepada sahabat kita, keluarga kita, orang lain, sehingga kita akan mampu menjadi oase, penguat, penyegar bagi orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita mengerti, memahami firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Terpujilah Engkau Bapa, sabdamu telah terurai dalam hati kami, mengajak kami untuk menerbitkan kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Dengan kasih yang menggembirakan dan menguatkan itu, kami menjadi penyegar, penyejuk, oase di tengah dunia yang lelah, di tengah padang gurun dunia yang kekeringan. Dengan kasih yang menggembirakan dan menguatkan itu, kami mengakui kebaikan Kristus yang ada pada orang lain, bahkan mengefektifkan kasih kami yang pribadi menjadi kasih berbagi kepada orang lain. Dari kedalaman hati kami menyentuh kedalaman hati orang lain, sehingga muncullah empati dan simpati. Kiranya Tuhan menolong kami memahami dan mengerti serta melakukan firman-Mu kini sepanjang masa. Amin.